Masalah di IKN. Ya, masalah besar di IKN ini sebetulnya sudah kita dengar sejak cukup lama. Bahkan, meski awalnya memang baru beredar di kalangan terbatas, kita sudah mendengar kalau Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Doni Rahayu, dia ini sebetulnya sudah beberapa lama mengundurkan diri. Dan bahkan kabarnya dia juga sudah kembali ke perusahaan induknya, yakni Sinarmas Land di Jakarta. Adanya bau busuk dari IKN ini memang sudah lama tercium. Dan akhirnya bau busuk ini nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Hari Senin kemarin kita mengawali minggu dengan pengumuman pengunduran diri dari 2 pejabat tertinggi di IKN secara sekaligus, secara serentak. Ya, secara mengherankan juga. Pak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, dan Pak Doni Rahayu, Wakil Kepala Otorita IKN, keduanya akhirnya resmi mengundurkan diri. Pastinya, akal sehat kita mengatakan nggak mungkin nggak ada apa-apanya. Nggak mungkin nggak ada yang benar-benar berbau busuk di balik pengunduran diri serentak dari Kepala dan juga Wakil Kepala IKN ini. Pasti di balik semua ini ada masalah yang sangat besar. Mungkin saja masalah ini bahkan terkait dengan pelanggaran hukum, atau paling enggak ada potensi pelanggaran hukum yang benar-benar besar. Ini benar-benar rumit ya. Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu adalah 2 orang dengan latar belakang profesional, bukan politisi. Pak Bambang Susantono memang seorang birokrat yang lama berkarir di Kementerian Pekerjaan Umum. Dia ini seorang insinyur lulusan Universitas California di Berkeley. Sebelum menjadi Kepala Otorita IKN, dia bertugas sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau ADB dengan spesialisasi tugas di bidang pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Pak Doni Rahayu berlatar belakang seorang arsitek. Sebelum ditugaskan di IKN, dia menjabat sebagai Managing Director di Sinarmas Land, pengembang kawasan kota modern BSD, kawasan Bumi Serpong Damai di bagian barat Jakarta. Sebagai profesional dan insinyur tulen, pastinya Pak Bambang dan Pak Doni sadar kalau pembangunan IKN, pembangunan suatu kota baru seperti IKN, sebagaimana pembangunan wilayah lainnya, itu ada tahapan-tahapan dan juga ada standar-standar dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Ada prasyarat-prasyarat teknis yang nggak bisa diterabas, nggak bisa gerusa-gerusu. Tapi, masalahnya, ini nih yang tampaknya jadi sumber masalah. Masalahnya mereka punya atasan, mereka punya klien yang suka gerasa-gerusuk, mereka punya klien yang nggak sabaran. Mereka punya atasan yang benar-benar kesusu. Mereka punya atasan yang juga suka menekan-nekan. Atasan mereka itu adalah Presiden Joko Widodo dan juga menteri andalannya yang bernama Basuki Hadi Mulyono. Nah, Pak Jokowi ini benar-benar pimpinan yang sekarang ini terasa benar serba gerusa-gerusunya. Dia ingin bisa berkantor di IKN di bulan Juli besok. Dan kalau dia sudah berkantor di IKN, itu berarti beberapa menteri dan staf birokrasi pun harus segera pindah, harus segera terbang ke Pulau Kalimantan. Pertanyaannya sekarang, apakah IKN memang benar-benar siap buat dihuni oleh seorang presiden? Ditinggali seorang presiden dengan segala keribetan protokoler dan pengamanannya. Apakah IKN sudah benar-benar siap? Tampaknya kalau kita mau jujur terhadap kondisi di lapangan, IKN ini sebetulnya sama sekali belum siap. Dan baik Pak Bambang maupun Pak Doni, mereka ini sama-sama sadar soal ini. Sebagai contoh aja nih ya, kabarnya dari selintingan kabar yang beredar, kabarnya di IKN sekarang ini ketersediaan air minum saja belum siap. Dalam perencanaannya, dalam cita-citanya, di IKN ini air ledeng, air dari keran itu harus sudah layak minum seperti di negara-negara maju. Makanya, pipa-pipa ledeng di IKN dibuat menggunakan bahan yang bisa mengalirkan air minum. Tapi masalahnya, air minum tersebut sekarang belum tersedia. Bukan cuma air minum saja, tapi air buat mandi dan bersih-bersih saja masih sulit. Nah,
Masalahnya kemudian, konon pipa ledeng buat air minum nggak bisa dialiri air biasa. Dia bisa rusak kalau dialiri air bersih biasa. Dia harus dialiri air yang bisa diminum. Nah, jadi gimana dong? Mungkin ini cuma satu dari banyak masalah. Satu dari beribu masalah yang sedang terjadi di IKN. 1000 masalah yang pastinya bakal bikin pusing kepala para pelaksana pembangunan di sana. Jadi, intinya sih, kita mestinya paham kalau pembangunan IKN ini nggak bisa dipaksa gerusa-gerusu. Kalau gerusa-gerusu, ada standar-standar, aturan-aturan, prosedur, dan prasyarat yang akhirnya mesti diterabas. Nah, tampaknya masalah inilah yang mendorong Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN akhirnya menyerah. Mereka nggak mau mempertaruhkan reputasi dan kredibilitas mereka atas proses pembangunan ibu kota baru yang Ya, sangat luar biasa sekali penyampaian dari Saudari Rini Budoyo. Tentu penyampaian yang tegas, lugas, dan jelas di masalah IKN ya, yang beberapa waktu lalu memang kepala atau ketua otorita IKN ya mengundurkan diri ya. Dan kemudian tentu dalam persoalan pembangunan IKN banyak sekali menuai kritikan dari masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pegiat media sosial, pengamat politik, politisi, ya, para pakar-pakar hukum tata negara dan akademisi dan seterusnya dan seterusnya. Tentu memang kalau kita melihat bahwa uh, pembangunan IKN ini dimulai sejak pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua, ya lebih tepatnya di penghujung masa jabatannya, ya. Nah, kemudian kenapa ini menuai pro dan kontra bahkan kontroversi ya terjadi di dalamnya. Sebab kalau kita melihat penyampaian-penyampaian Pak Jokowi misalnya bahwa di masa kampanye tidak pernah sekata kata pun menyebutkan bahwa ingin memindahkan ibu kota misalnya. Tidak ada kampanye di era Pak Jokowi itu menyebutkan bahwa akan membangun IKN. Jadi nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Ini juga tiba-tiba muncul. Dan juga kalau kita mendengar bahwa dibanjiri para investor, baik investor dalam negeri dan investor luar negeri. Dan satu hal yang paling menarik pada saat itu adalah membangun IKN tanpa menggunakan dana APBN kita. Nah, tentu memang sejauh ini yang kita lihat di mana para investor yang pernah disebutkan itu. Di mana ucapan yang pernah dikatakan tanpa atau tidak menggunakan keuangan negara kita, APBN kita. Ya. Padahal yang kita tahu bahwa pada saat hutan itu ditebangi, pohon-pohon, dan seterusnya. Padahal yang kita tahu hutan Kalimantan itu salah satu hutan yang kita miliki, ya, oksigen yang kita miliki untuk saat ini, ya, dan bahkan itu bisa masuk dalam paru-paru dunia, ya. Tetapi yang kita lihat ditebangi pohonnya malah ditanami betonnya. Ya memang guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut katanya seperti itu, lalu ingin memindahkan ibu kota ke IKN, tidak lagi di Jakarta karena Jakarta macet, rawan banjir, ini itu dan lain-lain. Tapi meskipun begitu Jakarta sejauh ini masih tetap seksi karena di sanalah semuanya ya teman-teman ya, dari ini itu macam-macam ya, macam-macam. Dan sesekalipun kalau saya mendengarkan berita-berita gitu ya, kadang-kadang muncul tuh DPR menolak untuk berkantor di IKN, ya. Nah, mungkin para menterinya juga dan seterusnya ya. Tapi pada tahap ini, kalau kita coba melihat bahwa adakah persetujuan, berapa persen persetujuan dari masyarakat Indonesia terkait pembangunan IKN ini? Atau siapa yang mengajukan, ya? Atau siapa yang setuju?
Berapa persen yang setuju dan yang tidak setuju? Nah, mungkin saya nggak bisa jawab, tapi mungkin Anda bisa menjawabnya. Silahkan sampaikan nanti di video di komentar ini. Nah, kalau saya melihat coba dari komentar teman-teman kita, misalnya dari eh, Kairul ya. Saya mantan pekerja proyek IKN tepatnya di ASN 3. 10 hari saya di sana memang masalah air dan kesejahteraan pekerja sangat kurang diperhatikan. Alhasil saya lebih baik pulang kampung walaupun ongkos sendiri. Kasihan pekerja-pekerja di sana banyak yang mau pulang tapi nggak bisa karena kendala ongkos. Mana tuh suara yang bangga-banggain Jokowi dengan IKN-nya itu dipercepat teken kontraknya dan pelaksanaannya supaya fee-nya cepat terrealisasikan ya atau terlaksanakan. Nah, kepala dan wakil otoriter IKN atau otorika IKN sangat mencintai RI sehingga takut untuk membohongi rakyat Indonesia dan takut melakukan korupsi untuk memperkaya penguasa. Setuju kalau KPK menyedit keuangan negara yang digunakan pembangunan IKN, hukum yang bersalah. Biar ditutupi kalau IKN itu banyak menuai masalah yang disembunyikan, akhirnya mulai terungkap. Bersatulah, bergeraklah dan beranilah wahai para ilmuwan, para pemilik data untuk selamatkan rakyat dan bangsa Indonesia dari segala mara bahaya. Apresiasi setinggi langit bagi para pekerja yang mulai dari nol membuka hutan hingga seperti saat ini. Semoga mereka tetap sehat selalu. Memang masih banyak kekurangan, tapi aku nggak mau ikutan mencibir orang-orang yang telah bekerja keras. Tetap semangat. Ya kalau orang yang bekerja keras di sana, it's okay. Itu nggak masalah dan itu juga nggak dipersoalkan. Tetapi kalau kita melihat bahwa mereka bekerja memang untuk ya mencari penghasilan mereka sendiri gitu ya. Dan apabila kita tadi melihat beberapa komentar sebelumnya bahwa diperlakukan tidak baik, para pekerja di sana diperlakukan tidak baik. 10 hari kerja ada yang pulang, ada yang ingin pulang tapi terkendala dengan ongkos. Ya kita tahu misalkan orang jauh ya, orang jauh-jauh ke sana ya, tapi tidak sesuai ekspektasi yang mereka pikirkan sehingga ingin pulang tapi nggak bisa karena tidak punya ongkos untuk berangkat ya. Dan saya coba lihat Pak Bambang dan Pak Doni orang bermoral jujur, beretika dan profesional intelektual sejati, tidak ngejar duit seperti yang dilakukan banyak orang kalau tidak punya kemampuan menangani suatu tugas. Jadi ada juga memang orang-orang teman-teman ini udah tahu nggak mampu tapi demi cuan ini ya paksakan aja sampai mampu gitu ya. Sudah bukan bidangnya tapi kadang-kadang dipaksakan untuk keuntungan-keuntungan tertentu. Itu ada-ada aja tuh seperti itu manusia-manusia ya. Secara logika memang proyek ini sangat dipaksakan oleh Pak Jokowi. Sekarang beliau harus bertanggung jawab dengan perintah memaksakan pembangunan tersebut. Nah, ini memang terlalu memaksakan tanpa memikirkan bagaimana dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap APBN kita, teman-teman. Tentu, kalau dipikirkan dengan matang, kalau dipikirkan dengan seksama, dimintai keterangan dari para akademisi, mengkaji ulang dan seterusnya, mengetahui pokok bahasan terlebih dahulu, permasalahannya, rincian segala macamnya, itu harus dipikirkan sejak awal sebetulnya sebelum kebijakan untuk pembangunan IKN itu dilakukan. Dan itu yang seharusnya. Tetapi yang kita lihat ya tiba-tiba aja tuh, tiba-tiba muncul bangun-bangun yang katanya tanpa menggunakan APBN kita ternyata 30%, sekian persen dikeluarkan. Tapi beberapa hari terakhir ini saya mendengar berita bahwa Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu ada pidato-pidato yang mungkin kita dengar akan memangkas anggaran itu. Ya, untuk meminimalisir bahwa anggaran itu jangan sampai bocor. Jangan sampai berlebih-lebihan lah gitu ya. Lalu beberapa hari atau beberapa minggu kemarin saya mendengarkan bahwa Presiden Prabowo memblokir ya, blokir anggaran untuk IKN atau lebih tepatnya ya stop IKN
Ya, jadi kabar IKN sekarang ini ya wassalam aja tuh, ya. Nggak bakal dilanjutkan lagi. Itu bakal bisa jadi mangkrak atau mungkin di stop terlebih dahulu, ke depannya atau setahun 2 tahun lagi lanjut lagi kan kita nggak tahu juga. Karena urgent-nya kita nggak tahu juga berapa tahun kemudian ini biar selesai. Atau ini bisa nanti terus-terus menyambung terus-menerus sampai tahun 2045 atau 2030 atau 2000 sekian-sekian, kita nggak tahu juga tuh. Ya, jadi memang ini menjadi hal yang perlu dilihat kembali, ditata dengan rapi agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan dalam berbangsa dan bernegara guna untuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan golongan-golongan tertentu. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan boleh berkomentar di video ini agar nantinya kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.